Selamat pagi semua. Pagi. Oke, sebelum belajar, satu orang penting kita berdoa dulu. Ya, berdiri. Dari guru dan teman-teman sebelum kita belajar di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan teman kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam kepada ibu guru. Oke, selamat pagi. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Sehat semua? Sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, Ibu absen dulu ya satu-satu. Alfian, Hadir. Immanuel Raja Damai, Hadir. Istal, Hadir. Viren, Rafa, Hadir. Reni, Hadir. Devita, Hadir. Boas, Boas kenapa? Alfa, Hadir. hadir. Gasper, Hadir, Bu. Husna, Hadir, Bu. oke semuanya hadir ya untuk hari ini. Berarti semuanya sehat. Ya. Oke, bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Siap? Siap. Masih semangat kan tidak? Masih. Oke, kalau begitu Ibu akan sebelum kita lanjut di pembelajaran kita ice breaking dulu supaya kalian semangat. Ayo semuanya berdiri dulu. Kita tetap semangat. Tahu tak? Tetap semangat? Tahu. Oke, kita tetap semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ore, oke. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita masuk di pembelajaran hari ini, Ibu ingin bisa dibacakan? Bisa. Ibu ingin mengecek sejauh mana kalian fokus untuk belajar hari ini. Ya, seberapa fokuskah kamu? Apakah kalian fokus atau tidak? Siap? Siap. 1, 2, 3. Itu warna apa? Kuning. Itu warna apa? Hijau. Nah, berarti masih ada yang tidak fokus, ada yang jawab kuning. Itu harusnya warna apa? Hijau. Hijau. Warna apa? Merah. Oke, sudah mulai fokus. Itu warna apa? Kuning. Tidak fokus lagi. Kuning. Itu warna apa? Kuning. Kuning. Itu warna apa? Biru. Warna biru. Oke, sudah fokus. Awan warnanya apa? Putih. Oke. Awan warnanya apa? Hijau. Awan warnanya apa? Putih. Masih ada yang tidak fokus. Awan itu warnanya Putih. putih. Yang biru itu adalah langit. Langit. Dinding ruangan ini warnanya apa? Putih. Baju kalian warnanya apa? Putih. Susu warnanya apa? Putih. Sapi minum? Air. Oke, berarti fokus. Kalian fokus, jangan sampai ada yang bilang sapi minumnya susu kah atau sapi minumnya putih kah, karena dari tadi kalian jawab putih toh? Oke, berarti masih fokus lah untuk hari ini. Oke, kita akan masuk dalam pembelajaran hari ini. Oke, kita akan masuk dalam pembelajaran hari ini. Pembelajarannya itu adalah coding dan kecerdasan artifisial. Jadi itu namanya coding dan kecerdasan artifisial. Jadi materi pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang pemikiran komputasional dan manajemen data atau pengelolaan data. Ya, adapun
teks yang akan kita pelajari untuk pagi hari ini. Kita akan pelajari apa sih tujuannya dari pembelajaran ini, kemudian apa pembelajaran yang akan kita pelajari, dan di akhir pembelajaran kita akan sama-sama merefleksikannya apa pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Oke, jadi tujuan kalian mempelajari tentang berpikir komputasional dan pengelolaan data adalah yang pertama, kalian diharapkan mampu untuk menghubungkan pengetahuan tentang konsep dan penerapan berpikir komputasional dalam pengelolaan data. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi, menghitung, menyusun, dan menyajikan data dalam pendekatan berpikir komputasional. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu untuk merancang instruksi penerapan yang terstruktur. Jadi apa tujuan pembelajaran ini? Ini yang harus kalian capai selama kita pembelajaran hari ini. Oke, bisa? Bisa. Sebelumnya ibu tanya, sebelumnya kalian pernah mempelajari tentang coding atau berpikir komputasional begitu? Kalian pernah dengar sebelumnya atau belum? Belum pernah. Jadi ini adalah pembelajaran yang pertama ya. Oke, ibu akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan berpikir komputasional dalam pengelolaan data. Jadi kalian perhatikan ya, ibu akan jelaskan materinya. Kemudian setelah ibu jelaskan materinya, ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok. Kemudian ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti ibu akan minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan atau membacakan hasil jawaban kelompoknya. Kemudian kita akan merefleksikan atau kita akan menyimpulkan apa pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Oke, kita lanjut. Jadi desain instruksi. Instruksi apa yang ingin kalian capai? Jadi di sini kalian harus mampu menyusun langkah struktural untuk memecahkan masalah dengan mengacu pada berpikir logis dan berpikir kritis. Jangan, artinya itu kalian harus berpikir dengan baik ya, bukan berpikir asal-asalan. Kemudian yang kedua, kalian harus mampu mengembangkan algoritma. Apa yang dimaksud dengan algoritma? Nanti dijelaskan algoritma itu apa. Kemudian kalian diharapkan mampu untuk membangun algoritma yang dapat diikuti untuk menghasilkan solusi masalah secara terukur dan optimal. Kemudian yang berikutnya, instruksi terstruktur dalam pengelolaan data. Jadi kalau dalam mengelola data itu bukan dikerjakan secara asal, tapi ada instruksinya dan itu terstruktur atau bertahap. Bukan kita mulai dari awal langsung selesai di akhir, pasti ada tahapan-tahapannya. Jadi kalian mampu, kalian akan dilatih untuk merancang proses pengelolaan yang jelas seperti menyusun, mengidentifikasi pola, hingga menganalisis data untuk menghasilkan informasi yang relevan. Ya, kita akan masuk dalam topik utama yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang manajemen dan desain instruksi atau pengelolaan data dengan penyusunan instruksi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Di situ sudah dijelaskan bahwa berpikir komputasional adalah pendekatan sistematis untuk memecahkan masalah dengan mengintegrasikan pengelolaan data, terutama relevan dalam ilmu data dan kecerdasan buatan. Jadi berpikir komputasional itu kalian berpikir seperti komputer, tapi kalian tidak jadi komputer ya. Cukup berpikir seperti komputer, kalian mengelola data berdasarkan instruksi yang dikasih atau berdasarkan arahan yang dikasih. Itu yang dimaksud berpikir komputasional. Paham? Paham. Kemudian pentingnya pengelolaan data yang efektif. Kalian akan mengelola data dengan pendekatan logis yang bertujuan dengan menyederhanakan informasi mentah menjadi wawasan yang dianalisis digunakan secara optimal. Jadi kalian akan mengelola data. Jadi nanti kalian akan membuat sebuah data. Dari data itu kalian akan kelola sehingga kalian akan menghilangkan data yang penting dan data yang tidak penting.
Kemudian yang ketiga, kalian menyusun instruksi yang terstruktur. Kalian akan merancang instruksi yang tersusun dengan sistematis guna untuk mendukung pengelolaan data dengan fokus pada efisiensi, akurasi, dan kegunaan keputusan. Lanjut, menerapkan keterampilan berpikir komputasional. Jadi ada beberapa jenis berpikir komputasional ya. Yang pertama itu namanya dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi itu adalah pemecahan masalah kompleks menjadi bagian lebih kecil, seperti identifikasi sumber data agar lebih mudah dipahami dan dikelola. Jadi dekomposisi ini itu kalian memecahkan masalah, kalian diberikan masalah atau diberikan data, kalian pecahkan masalah itu atau kalian selesaikan. Jadi kalian buat menjadi lebih kompleks atau menjadi lebih ringan, seperti itu. Kalau ada masalah kalian bikin menjadi lebih ringan. Kemudian pengelolaan pola untuk analisis data. Jadi yang kedua itu pengelolaan pola. Maksudnya kalian mengidentifikasi pola melalui pengelompokan, pembersihan data, diklasifikasikan sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan bermakna. Jadi tidak semua kan informasi itu bermakna kan. Jadi kalian harus kelola dulu, kalian mengenal dulu datanya, kemudian kalian mengidentifikasi, kemudian kalian kelompokkan, kalian hilangkan data yang perlu dan data yang tidak perlu, kemudian kalian kelompokkan menjadi data sesuai dengan pengelompokannya. Nanti Ibu akan bagikan LKPD, kalian akan mengidentifikasi masalah yang diberikan atau data yang diberikan. Kemudian yang ketiga itu adalah abstraksi untuk fokus pada data penting. Jadi yang ketiga jenisnya berpikir komputasional itu adalah abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi itu adalah menyederhanakan informasi mentah dengan mengekstraksi elemen-elemen penting untuk dianalisis lebih lanjut serta mengabaikan detail yang tidak relevan. Jadi abstraksi itu artinya kalian menyederhanakan yang tadinya datanya itu ribet, kalian sederhanakan menjadi data yang gampang dipahami. Bisa kalian paham kan? Oke, kita lanjut lagi. Yang berikutnya adalah algoritma. Apa itu algoritma? Jadi merancang algoritma sistematis untuk menghitung waktu tempuh atau memecahkan masalah, memastikan langkah yang logis dan terstruktur untuk pengambilan keputusan. Jadi yang dimaksud dengan algoritma itu, kalian biasa main TikTok, biasa buka TikTok, biasa. Nah, yang dimaksud dengan algoritma, misalkan kalian buka TikTok itu dan kalian lebih sering, misalkan menonton bola. Jadi setiap kalian buka TikTok pasti yang sering muncul di TikTok kalian itu tentang bola. Nah, itu yang dimaksud dengan algoritma. Algoritma itu data yang paling sering muncul karena sering kalian cari. Seperti itu yang dimaksud dengan algoritma. Pahamkah tidak? Paham? Kemudian yang selanjutnya mengaplikasikan keterampilan komputasional. Jadi kita mengintegrasikan keempat elemen dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma dalam penyelesaian persoalan berbasis secara efisien. Jadi ada 4 tadi ya, berpikir komputasional, tadi ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Itu adalah beberapa jenis keterampilan berpikir komputasional. Oke, selanjutnya manajemen data dalam kehidupan sehari-hari, memproses data untuk efisien, kemudian kalian identifikasi dan standar datanya, kemudian dibersihkan data yang tidak jelas. Jadi ini adalah cara untuk mengelola data ya, teknik-teknik untuk mengelola data. Kemudian klasifikasi data. Jadi data itu terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif. Apa itu data kuantitatif? Data kualitatif itu berbasis kategori atau atribut, sedangkan data kuantitatif berbentuk angka. Jadi kalau data kualitatif itu hanya bisa diukur dengan kata-kata, sedangkan data kuantitatif itu bisa diukur menggunakan angka. Seperti itu. Bisa? Ya. Lanjut. Kemudian ada namanya data primer dan data sekunder. Data primer itu diperoleh langsung dari sumber, sedangkan data sekunder tersedia dalam bentuk
jadi pihak lain untuk tujuan tertentu. Jadi data primer itu kalian langsung terima dari sumbernya. Misalkan kalian dengar berita langsung dari ibu guru, itu namanya data primer. Sedangkan data sekunder, misalkan ibu kasih tahu ke Isal, kemudian Isal kasih tahu Raja lagi, itu namanya data sekunder. Jadi Raja itu tidak dengar langsung dari ibu, tapi masih ada perantaranya. Itu yang dimaksud dengan data sekunder. Paham? Jadi kalian bisa membedakan kan data primer dan data sekunder. Bisa? Kemudian sumber dan perolehan data. Data bisa didapatkan lewat eksperimen atau metode bukan eksperimen seperti wawancara, observasi sistematis. Kemudian pembersihan data dan pemrosesan data. Jadi ada beberapa cara untuk membersihkan data. Jadi tidak semua data itu penting ya. Ada data itu yang tidak penting yang harus dihapus atau dibersihkan. Ini ada beberapa langkahnya. Yang pertama itu standarisasi. Ada 3 jenisnya di situ, mengidentifikasi ketidakkonsistenan format data, memastikan struktur data seragam pada berbagai sumber, kemudian diimplementasikan untuk penyederhanaan proses. Kemudian yang kedua itu penanganan outlier. Apa itu penanganan outlier? Outlier itu dapat muncul akibat kesalahan input. Jadi yang dimaksud dengan outlier itu, misalkan kalian diminta untuk menuliskan sesuatu baru kalian salah tulis. Itu yang dimaksud. Kemudian deduplikasi. Memanfaatkan pengenalan algoritma pengenalan pola untuk mendeteksi data identik atau seperti entry duplikasi atau database. Jadi deduplikasi itu artinya datanya berulang atau datanya ada 2. Jadi itu kita memanfaatkan algoritmanya untuk mendeteksi itu. Kemudian yang berikutnya adalah mengatasi nilai-nilai yang hilang. Kemudian yang selanjutnya adalah kita validasi. Setelah kita lakukan langkah-langkah yang tadi kita validasi, kita memeriksa apakah konsistensi dan integritas data setelah diproses untuk memastikan bahwa nilai-nilai sesuai dengan standar yang diinginkan. Jadi kita memeriksa apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan. Seperti itu. Kemudian abstraksi tadi sudah Ibu jelaskan abstraksi itu apa. Kemudian menerapkan abstraksi dalam pengambilan keputusan, yaitu kita fokus pada data yang relevan, kemudian menyusun data secara sistematis, kemudian analisis fitur utama, kemudian membantu logika keputusan, meningkatkan efisiensi analisis, kemudian pengembangan algoritma. Bagaimana pembuatan algoritma langkah demi langkah? Jadi dalam pembuatan algoritma langkah demi langkahnya itu dekomposisi masalah besar menjadi lebih kecil. Jadi dekomposisi tadi menyederhanakan masalah, kemudian pengenalan pola, kita mengidentifikasi pola, atau kita mengelompokkan pola atau dibersihkan polanya. Kemudian kita fokus pada abstraksi data esensial. Kita sederhanakan prosesnya dengan menghilangkan informasi yang tidak penting, sehingga analisis dapat difokuskan hanya pada bagian inti data yang relevan. Kemudian selanjutnya adalah merencanakan langkah yang terstruktur. Jadi penyusunan algoritma dilakukan dengan mengikuti urutan yang jelas. Jadi ada urutannya, kemudian langkah-langkahnya sistematis. Jadi tahapan-tahapannya sesuai ya, tidak asal dibuat tapi dia bertahap. Kemudian kita menganalisis algoritma, kita menganalisis dan pengujian algoritma. Algoritma dapat dikembangkan harus mengalami uji coba guna memastikan kinerjanya sesuai tujuan, sehingga menghitung waktu tempuh mendekati keadaan yang sebenarnya. Jadi dianalisis dulu baru diuji coba ya, apakah ini sudah sesuai atau belum. Oke, jadi itu adalah materi singkat tentang apa tadi yang Ibu jelaskan, berpikir komputasional dalam pengelolaan data. Oke, dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Atau kalian paham atau tidak? Paham?
Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok. Jadi Ibu akan membuat 3 kelompok ya. Kemudian nanti Ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini nanti kalian kerjakan. Hasil kelompoknya nanti dipresentasikan ya. Nanti hasil kelompoknya dipresentasikan. Ibu bagi dalam 3 kelompok. 1, 2, 3, 4. Jadi dari Gisal, Everson, Rafa dengan siapa? Ya, 4 orang, 1 kelompok. Kemudian dari Nur Husna, Alfian, Buas, siapa lagi? Reni. Iya, sampai di Reni. Jadi dari Nur Husna sampai Reni itu kelompok kedua. Kemudian dari Devita sampai Gasper kelompok ketiga. Ya bisa? Iya, masuk di kelompok kedua. Jadi dari Husna sampai Reni itu kelompok 2. Jadi dari Gistal sampai Anggi itu kelompok 1 ya. Nanti kalian kerjakan, Ibu bagikan LKPD-nya. Oke, jadi di LKPD itu kalian akan memecahkan sebuah masalah. Memecahkan sebuah masalah. Di situ ada 5 aktivitasnya. Aktivitas pertama tadi namanya dekomposisi. Kalian mengumpulkan data, kemudian kalian mengelompokkan data, kalian kelompokkan data yang penting dan yang tidak penting. Oke, bisa? Bisa dikerjakan? Bisa? Oke, silakan dikerjakan. Bagaimana? Ada masalah? Bisa dikerjakan? Bisa. Oke, kelompok 2, bagaimana bisa? Kalau kelompok 3? Bisa. Bisa juga? Iya. Yang kelompok di sini? Bisa? Oke. Yang sudah selesai atau belum? Sudah. Sudah? Sudah selesai. Oke, sekarang Ibu akan minta salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya di depan. Oke, Ibu minta. Oke, kelompok berapa yang bisa maju? 1. Kelompok 1, ayo kelompok 1, silakan maju. Nah, harus berani tampil. Oke, silakan siapa Rafa dibacakan hasil diskusi temanmu. Oke, hasil diskusi kelompokmu. Ini hasil dari diskusi kelompok kami. Dari kelompok kami, aktivitas 1, mengidentifikasi data yang diperlukan. Langkah-langkah identifikasi yang diperlukan, contoh tanggal, waktu keberangkatan, jarak. Rafa berangkat 06.40 sampai di sekolah 06.50 dengan berjalan kaki. Everson berangkat jam 07.00 sampai di sekolah 07.05 dengan berjalan kaki. Gistal berangkat dari jam 7.00 sampai di sekolah 07.15 dengan berjalan kaki. Anggi berangkat 06.30 sampai di sekolah jam 7 dengan berjalan kaki. Tapi di tengah jalan kakinya terkilir sehingga yang seharusnya sampai pukul 07.00 menjadi pukul 07.15. Ya, jadi menurut kelompok 1, aktivitas pertama yang mereka peroleh dengan mengumpulkan data dari anggota kelompoknya tentang perjalanan hari ini ke sekolah. Bagaimana anggota kelompoknya berjalan ke sekolah hari ini, apa yang dikendarai, berangkat jam berapa, sampai di sekolah jam berapa. Nah, itu juga itu yang data yang diambil oleh kelompok 1. Oke, lanjut aktivitas kedua. Aktivitas kedua, pembersihan dan validasi data. Jarak yang ditempuh, data yang tidak perlu kami hilangkan adalah kaki Anggi yang terkilir. Ya, jadi menurut kelompok 1, data yang perlu mereka bersihkan, yang tidak perlu dimasukkan dalam data yang seharusnya itu kakinya Anggi itu tidak perlu dimasukkan dalam datanya, maka kakinya terkilir. Jadi itu tidak terlalu dibutuhkan. Kemudian
Kemudian lanjut di aktivitas ketiga. Klasifikasi dan pengelompokan dalam bentuk tabel. Nama Rafa, berangkat 06.40 sampai di sekolah 06.50. Kendaraan yang digunakan jalan kaki. Everson 07.00 sampai di sekolah 07.05. Jarak kendaraan yang digunakan berjalan kaki. Dista 07.00 sampai sekolah 07.15. Kendaraan digunakan jalan kaki. 4. Anggi 06.30 sampai di sekolah 07.00. Kendaraan digunakan adalah jalan kaki. Oke, jadi di aktivitas ketiga temannya di situ. Jadi temannya mengklasifikasikan data atau mengelompokkan datanya menjadi dalam bentuk tabel seperti ini ya. Jadi disatukan namanya, disatukan, jadi tidak lagi bercerita kayak aktivitas yang pertama tadi. Jadi dia kelompokkan di sini nama yang pertama, kemudian mereka berangkat jam berapa, kemudian sampai jam berapa, kemudian kendaraan yang dipakai ke sekolah, semuanya ternyata berjalan kaki. Oke, kemudian lanjut aktivitas yang keempat. Aktivitas yang keempat yaitu abstraksi data. Kami menghitung jarak tempuh dari rumah, waktu tempuh sampai di sekolah. Rafa 10 menit, Everson 5 menit, Dista 15 menit, dan Andi 40 menit. Oke, jadi abstraksi data yang dilakukan kelompok 1 di aktivitas yang keempat adalah mereka menghitung jarak tempuhnya. Ternyata setelah dihitung itu Rafa itu berjalan kaki ke sekolah itu 10 menit. Kemudian kalau Everson katanya 5 menit, Gistal dan juga Anggi seperti itu. Kemudian lanjut aktivitas kelima. Di aktivitas kelima yaitu algoritma. Kami menghitung jarak tempuh dari data yang diberikan anggota kelompok kami. Jarak tempuh sumber Rafa 500 meter, sumbernya Google Maps. Everson 300 meter, sumber Google Maps. Dista 700 meter, sumber Google Maps, dan Anggi 2 km, sumber dari Google Maps. Oke, jadi di aktivitas kelima yaitu algoritma. Jadi jarak mereka di sini menentukan jarak tempuhnya dari sekolah dari rumah ke sekolah ya. Mereka itu menggunakan Google Maps. Jadi buka Google Maps, kemudian lihat oh ternyata dari rumahnya Rafa ke sekolah itu jaraknya 500 meter. Seperti itu. Jadi demikian ini hasil dari diskusi kelompok 1. Ada yang ditanyakan? Tidak. sama semua. Iya. Tidak ada yang mau ditanyakan atau yang mau memberi tanggapan ke kelompok 1? Tidak. Kalau begitu berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, jadi sangat bagus ya ada yang berani tampil untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Jadi itu perlu dicontoh untuk teman-teman yang lain ya. Harus berani tampil supaya kalian apa? Percaya diri. Ya, percaya diri, tidak usah malu-malu. Jadi kalau disuruh tampil di depan kalian harus maju, harus berani. Oke, jadi ternyata data yang dikumpulkan oleh anggota kelompok 1 adalah mereka mengumpulkan perjalanannya hari ini ke sekolah. Bagaimana mereka berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki, kemudian mereka menempuh jarak berapa kilometer, kemudian mereka menempuh perjalanan berapa menit. Seperti itu. Oke, dari presentasi kelompok tadi, jadi berakhir sudah pembelajaran kita hari ini ya, karena tidak ada yang ingin memberikan tanggapan atau tidak ada yang ingin memberi saran untuk anggota kelompoknya. Jadi jawabannya sama atau dengan teman yang lain? Sama. Oke. Karena waktunya sudah hampir selesai, jadi pembelajaran kita untuk hari ini sampai di sini. Namun sebelum kembali ke rumah masing-masing, kita merefleksi dulu apa pembelajaran yang kita peroleh pada pagi hari ini. Oke, kira-kira apa yang kalian peroleh dari pelajaran hari ini? Ada yang ingin memberikan jawabannya atau ada yang ingin memberikan apa yang diperoleh hari ini? Kira-kira apa? Saya bisa mengerti cara
berpikir komputasional dalam mengelola data. Kayak katanya Distal, dia bisa mengerti apa itu berpikir komputasional dalam pengelolaan data. Oke, kemudian tadi ada berapa cara berpikir komputasional? Ada 4. Oke, ada 4 apa saja? 4 kirim posisi. Kayak Gasper bilang ada dekomposisi. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Kayak Anggi bilang pengenalan pola. Kemudian siapa yang ketiga? Abstraksi. Abstraksi. Ya, temannya bilang abstraksi. Yang keempat apa? Algoritma. Oke, algoritma. Jadi ada 4 ya cara berpikir komputasional. Tadi sudah kalian sebutkan, ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi dan algoritma. Oke, jadi bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kalian senang? Senang. Ya, karena waktu sudah selesai, jadi pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang konten digital. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kembali ke rumah masing-masing, satu orang yang pimpin kita berdoa. Siap berdiri. Mari teman-teman kita pulang siang hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Oke, selamat siang. Oke, silakan pulang. Hati-hati ya di jalan. Ya.